Nah, kalau boleh tahu nih, Bay, kesibukan Bayu selain kuliah itu apa? Santai Santai-santai juga, Bay, enak lah ya. Terus kuliner juga kan enak-enak di sana. Oh iya tuh kuliner. Saya juga pernah tuh makan di salah satu ya tempat kuliner di situ. Saya tuh nyoba bakar ikannya, bakar ikan sambal. Sama nasi liwet Nah, kan. nasi liwet itu mantap sekali, Bay. Enak sih. Keren juga nih kalau yang bingung nih mau liburan, yang kalau yang datang ke Sumedang bingung gitu mau liburan kemana, bolehlah ke tempat wisata yang teman saya yang kelola gitu. Nanti buat harga tiket masuk sama itu mah gratis lah. Gampang lah, tinggal kesana aja dulu. Nah, Nanti bisa temuin saya. Jadi hubungi teman saya ya, nanti bisa. Bendungan itu yang besar di Sumedang. Iya tahu tuh. Saya juga pernah sih ke sana nih, main gitu. Belum pernahnya main di sana. Main. Nah waktu itu kan saya lihat tuh Bayu lagi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggaria. Jadi pada podcast kali ini saya ditemani oleh salah satu teman lama saya ya. Boleh kenalkan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Bayu, salah satu teman Angga ya pas SMA. Gimana Kang Bayu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Angga gimana kabarnya? Oh alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu. Lumayan lama sih, berapa tahun? 1 tahunan ya kalau nggak salah. 1 tahun terakhir kalau nggak salah. Pas terakhir ketemu di Cisoka. nikahan teman ya. Benar. Lumayan lama ya itu. Lumayan lama banget itu. Baru ketemu lagi sekarang ya. Iya, baru bisa ketemu di kali ini lah. Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Bayu ini kesibukannya apa aja sih? Sekarang sibuknya sih kuliah gitu. Sibuk kuliah ya? Iya. Boleh sih ceritain sedikit kesibukan kuliahnya gimana aja gitu? Udah biasalah tugas-tugas gitu lah sih, pasti lebih sibuk ya. Sama aktif di organisasi sekarang tuh. Wah, sekarang ini organisasi? Iya. Serius ya? Iya enggak ya? Iya, sumpah tanya ke Bang. Soalnya yang saya tahu nih, Bayu pas SMK nih, kalian juga tahu juga nih, pas SMK Bayu itu pendiam banget aslinya. Sumpah orangnya pendiam banget. Jarang gitu kayak apa sih ikut nimbrung di kelas ataupun menjawab pertanyaan apa gitu, jarang banget sumpah. Paling nolep ya. Ya, paling nolep. Sekarang mah udah ikut organisasi? Iya, ikut organisasi. Keren. Nah, kalau boleh tahu nih, Bay, kesibukan Bayu selain kuliah itu apa aja ya? Apakah ada kesibukan lain itu? Oh, tentu ada sih. Saya punya bisnis kecil-kecilan gitu. Bisnis kecil-kecilan? Contohnya bisnis apa tuh, Bay? Kalau boleh tahu? Boleh dong. Saya sih punya bisnis kecil-kecilan, mengelola tempat wisata sama jual beli HP gitu, COD ya. Oh iya, COD ya, COD HP gitu. COD HP. Ya sih sekarang emang kalau anak-anak muda gitu dilihat mah pasarnya emang peluang usaha gitu, peluang usaha COD HP itu bagus sekali sih, Bay. Iya, lumayan aja gitu. Iya, lumayan. Nah, kalau Bayu COD HP gitu per bulan atau gimana? Per minggu atau tiap hari? Tiap hari sih, kalau ada yang mau jual atau yang beli gitu pasti ditampung dulu, langsung dijual lagi dengan harga yang agak beda. Oh jadi kasarnya Bayu bandarnya lah gitu. Iya. Oh jadi ini sih. Oh iya. Buat kalian yang daerah Sumedang juga nih yang bingung mau jual HP kemana, bolehlah ke teman saya. Nanti hubungi ya lewat akun Instagram, nanti ada lah, tambahin di sini akun Instagramnya. Dengar Bayu juga kan mengelola tempat wisata gitu ya? Iya. Di mana sih kalau boleh itu tempat wisatanya kalau boleh tahu? Tempatnya itu di Kampung Buricak Berinong, salah satu tempat wisata yang ada di pesisir area Jatigede, Bendungan itu yang besar di Sumedang. Iya tahu tuh. Saya juga pernah sih ke sana nih, main gitu. Belum pernahnya main di sana. Main. Nah waktu itu kan saya lihat tuh Bayu lagi kalau nggak salah ada di area parkir gitu kan? Iya. Jadi itu teh Bayu itu sebagai pengelola di situ. Iya, sebagai pengelolanya di sana. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih pertama kalinya Bayu bisa terlibat dalam mengelola tempat wisata tersebut? Awalnya banyak potensi yang bagus dan menarik untuk dikembangin gitu, sama pengen gitu mengangkat perekonomian yang ada di sana dengan cara Membuat tempat wisata tersebut. Jadi berawal dari ya keresahan Bayu lah ya, sebagai warga di situ dan membantu perekonomian warga juga ya. Nah mungkin mau nanya lagi nih, Bay, apa sih yang diunggulkan dalam tempat wisata tersebut? Yang paling utama sih wisata alamnya, tahu kan? Iya sih pernah. Bagus. Memang sih wisata alam di situ memang bagus banget sih kalau menurut saya, dan ya enak juga lah kalau buat
apa sih nyanset di sana lah, buat santai-santai juga. santai-santai juga enak lah ya. Terus kuliner juga kan enak-enak di sana. Oh iya tuh kuliner, saya juga pernah tuh makan di salah satu ya tempat kuliner di situ. Nah, saya tuh nyoba bakar ikannya, bakar ikan sambal sama nasi liwet nah kan. nasi liwet itu mantap sekali Bay, enak sih. Keren juga nih kalau yang bingung nih mau liburan, yang kalau yang datang ke Sumedang bingung gitu mau liburan kemana, bolehlah ke tempat wisata yang teman saya yang kelola gitu. Nanti buat harga tiket masuk sama itu mah gratis lah. gampang lah, tinggal kesana aja dulu. Nah, Nanti bisa temuin saya. Jadi hubungi teman saya ya, nanti Instagramnya saya cantumin di sini sama Instagram tempat wisatanya. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya, Bay. Nah, jadi kan untuk modal awal itu apakah modalnya pure dari Bayu dan tim atau ada suntikan dana dari orang lain atau punya investasi gitu? Oh iya, untuk soal dana itu dari awal kan terbentuknya sebuah tempat wisata itu pasti ada suntikan dana gitu. Nah itu teh berasal dari pemerintah gitu. Soalnya kan kalau dari kita belum mampu gitu. Nah sekarang itu difasilitasi dari pemerintah kabupaten kalau nggak salah untuk membangun tempat itu lebih bagus, langsung dikelola kita. Berarti Bayu dan teman-temannya mungkin cuma mengembangkan ya? Iya, Jadi mengembangkan udah terus mengelola untuk memajukan tempat wisata tersebut. jadi untuk apa sih udah ada dorongan juga yang dari Ya, ini dukungan dari penuh dari pemerintah. ya sih, emang harus segitu sih. Mungkin lanjut Bay, pertanyaan berikutnya. Apakah ada inovasi gitu tentang bisnis di tempat wisata yang saat ini Bayu kelola? Mungkin melihat dari inovasi sebagai kunci keberhasilan dalam bisnis tempat wisata, bagi saya penggunaan teknologi dan pengembangan pengalaman pengunjung dan dapat memasarkan yang kreatif dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata saya. Nah, jadi inovasinya mungkin untuk daya tarik dan ini ya, untuk menarik pengunjung itu. Menarik pengunjung lebih banyak supaya lebih berkembang lebih pesat gitu di tempat saya perekonomiannya, terus sumber daya alamnya terus bisa dikelola dengan baik. Mungkin ini pertanyaan lagi ya buat Bayu. Apakah ada nggak sih kayak inspirasi gitu kan, terlepas sih sekarang Bayu ini lagi sibuk kuliah gitu kan, pasti ada kan faktor yang menginspirasi buat Bayu bekerja gitu. Ya. Boleh diceritakan? Menurut saya mungkin saya terinspirasi oleh keinginan untuk memberikan pengalaman unik kepada setiap wisatawan yang datang ke tempat saya dan ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dan tentunya sangat berkesan gitu buat datang lagi gitu, jadi gak kapok. Mungkin juga keinginan untuk memanfaatkan teknologi terbaru untuk mendukung keberlanjutan atau bahkan mempromosikan keindahan alam lokal. Faktor-faktor ini bisa menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya daya tarik wisatawan di tempat saya untuk mengejar inovasi dan dalam bisnis tempat wisata saya. Mungkin contoh bisnis apa sih? Mungkin tadi kan Bayu bilangnya ada promosi tempat wisata itu kan? Ya. Ya mungkin itu promosinya lewat media mungkin. Ya, saya itu mempromosikannya bisa lewat banner-banner, kadang suka dipasang di setiap jalan-jalan itu, atau promosinya lewat Instagram tempat wisata saya, atau banyak influencer juga yang mempromosikan tempat wisata saya. Terus tentunya jadi dari pemerintah juga sangat mendukung untuk kemajuan di tempat saya, gitu kurang lebihnya. Ya sih berarti ya udah ada kemajuan yang mungkin lebih pesat lagi ya. Iya. Karena ya mungkin tadi bilang mungkin Bayu dan tim Bayu udah coba apa sih mengelola itu dengan baik dan benar, sehingga ya banyak influencer yang datang ke situ. Iya. Nah mungkin ini Mbak ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih Bayu gitu dan tim dalam mempertahankan keaslian di tempat wisata tersebut? Itu
itu memang menjadi tantangan ya, tetapi kami selalu berusaha untuk menghormati dan melestarikan keaslian tempat tersebut sambil mengadopsi teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman pengunjung, contohnya dengan memberi kepuasan kepada pengunjung dengan pelayanan kita yang berikan dan keindahan alam yang disuguhkan. Oh gitu ya. Sih emang itu menjadi faktor penting juga kan untuk mempertahankan ya pengunjung supaya tetap Ya, berkunjung ke daerah. supaya tidak kapok lah ini gitu. Ya iya supaya tidak kapok lah, memberikan kesan yang positif, positif buat lah ya. tempat tersebut dan Ya gitu ya, memberikan kesan positif. Nah mungkin ini baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kan Bayu dalam mengelola tempat usaha tersebut itu tidak sendirian, dengan ya ada tim juga kan. Nah bagaimana sih cara Bayu membagi hasilnya gitu dari ya hasil orang yang berkunjung ke tempat wisata tersebut? kita juga masuk ke kas desa itu teh sebagian, jadi buat kita sebagian persentasenya itu persentase ya sistemnya Ya. 60 buat ke kita, buat yang ngelola, sama 40% buat ke desa, buat kas pemasukan jadi itu. masuk juga ke ini ke desa ya? Jadi dampak positif juga buat semuanya. Iya sih benar sih. Nah, mungkin ini baik. Nah kan tadi masuk ke 60% itu ya ke tim, ke Bayu dan tim. Ya. Nah, mungkin kalau boleh lebih rinci nih, maaf ya, tapi kalau boleh tahu, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nah kalau boleh tahu nih perharinya bisa dapat berapa per orang itu, kalau boleh tahu? Kan tim itu terbagi jadi 5 orang ya termasuk saya. Ya. Per hari itu biasanya kalau hari biasa lah, Senin sampai Jumatan, itu dapatnya 100 ribuan per orang. Itu udah bersih? Ya udah bersih. Lumayan ya? Lumayan banget. Lumayan sih itu mah. Beda lagi tuh teh kalau hari weekend gitu geningan, itu teh lebih banyak pendapatannya, beda. Iya sih pasti harusnya lebih ini kan, lebih banyak, soalnya kan rata-rata wisatawan yang datang berkunjung juga ngambilnya di hari weekend. Ya pas buat santai sama keluarga. Iya. Itu bisa kena buat kitanya teh sampai 200 ribuan. 200 ribu lebih mungkin. Iya, kadang lebih. Ya sih emang sih tempat wisata ini juga menjadi ya suatu potensi juga lah buat ya kita sebagai warga lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitulah. Nah mungkin lanjut lagi apa nih pertanyaan berikutnya. Kan dengar-dengar juga nih Bayu kan sibuk juga kuliah nih. Ya. Nah terlebih lagi sekarang Bayu ada ya kerja sampingan gitu sebagai ya pengelola tempat wisata itu. Nah mungkin bagaimana sih cara Bayu untuk memanage waktu tersebut itu biar seimbang itu gimana? Boleh ceritain? Saya sih lebih utama ngutamain dulu kuliah. Nah kalau nggak ada jadwal, saya baru terjun ke sana untuk mencari sampingan gitu. Oh bantu-bantu ya? Iya, Berarti bantu. yang diutamakan tetap ya? Iya. Pendidikan nomor satu. Ya sih bagus sih Bay. Nah, mungkin ada tips gak nih buat rekan-rekan nih buat yang baru memulai bisnis gitu? Ada sih banyak tipsnya. Yang pertama, maksimalkan potensi yang ada di sekitar kalian ya. Jangan sampai sekiranya ada kesempatan gak diambil. Terus harus bisa banget nih ngatur-ngatur waktunya biar bisa fokus kuliah sama atau mencari kesibukan. Kalau ada kesibukan yang lain harus bisa dibagi-bagi gitu waktunya. Kedua, jangan ragu untuk meminta bantuan dan membangun tim. Ya, terus tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus tentu saya pribadinya ingin mengatakan kepada semuanya di luar sana yang bermimpi untuk membangun bisnis atau mencari sampingan gitu, selalu pertahankan hasrat Anda, terus belajar, jangan lupa berdoa juga, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Intinya jangan takut gagal gitu sih, karena keindahan dunia ini layak untuk dibagikan untuk orang lain.
Nah mungkin itu sih Bay. Jadi pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin terima kasih atas waktunya. Semoga kedatangan Bayu sini dapat membawa inspirasi bagi banyak orang juga. Mungkin sekian video kali ini. See you.